yang di sini yang ku tengok yang gelabaan itu adalah Belinda. Dan memang benar, itu pasti akan Belinda akan gelabaan. Ngelihat kerja Kiki, ya ampun cepet banget ibarat jalan tol ya. Gak ada macet-macetnya. Aku kali ini pakai Chinese cleaver untuk motong tulang bagian bawah. Karena pakai Chinese cleaver itu bisa benar-benar mengeluarkan tenaga dengan baik. Jadi aku nggak perlu susah-susah pakai tenaga yang sangat-sangat super. Aku lihat Belinda lumayan kesusahan untuk motong bagian tulang bawahnya. Padahal sih sebenarnya tulangnya udah lumayan bersih yang atas. Cuman karena tulang bawahnya dia jadi lama kali nih untuk eksekusi lemnya. Masing-masing dari kita punya perspektif dan penilaian sendiri. Punya pendapat dan punya kebijaksanaannya masing-masing. Dan itu bebas. Dengan adanya media digital dan juga dengan kebebasan tersebut ya pastinya kita dengan mudah bisa mengumandangkan apa yang menjadi perspektif kita, apa yang menjadi nilai-nilai kita, apa yang menjadi pendapat kita. Tapi apakah semua itu berguna, bermanfaat? Apakah semuanya itu valid? Apakah semua fakta yang kita dapatkan itu bisa dipercaya? Apakah semua opini yang kita punya, yang kita kumandangkan itu juga bisa dipertanggungjawabkan? Ketidakdewasaan oknum dalam mengemukakan pendapatnya, dalam berceloteh, dalam menunjukkan kewewenangannya terhadap sesuatu seringkali terjadi. Ada satu pepatah yang selalu diingatkan my parents ke aku, pride goes before fall. Well, ini bukan sesuatu yang pepatah aja, it's biblical actually. Dan saya pun mengalaminya, merasakannya first hand. Waktu kita ngerasa terlalu arogan atau terlalu percaya diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kemukakan itu yang paling benar gitu ya. Atau yang udah ngerasa paling oke lah, udah pokoknya gue tahu apa yang gue lakukan gitu. Makin songong, makin petakilan, makin apes biasanya. Aku itu memang sempat jadi leader di dapur. Cuman bukan dapur yang bonafit. Banyak pengalaman, banyak kenalan, banyak networking gitu kan. Akhirnya pas tamat sekolah, aku diajak sama temanku ke salah satu tempat itu namanya di Brastagi. Ada salah satu cafe yang memang butuh di-handle nih kitchennya. Cuman as a cook pertamanya, but I kasih lihat gimana quality saya gitu kan. Aku kasih lihat gimana produknya, gimana aku ngontrol makanan semua dan lain-lain. Di situ aku diangkat jadi executive chef. Kayak diangkat udah Ki, lu aja yang jadi kepala dapurnya gitu loh. Ya oke, that's fine gitu kan. Aku juga sanggup karena aku juga punya basic dan ilmu dan bekal yang aku pelajari di sekolah dulu untuk manajemennya, mulai dari costing, SOP semua, ACCP dan lain-lain. Setelah itu akhirnya ya aku dapat beberapa tawaran juga di Medan kayak ya jadi kepala dapur juga, but in the small industry gitu kan, kayak ya kafe kecil gitu loh Kak. Ya makanya aku juga sadar diri gitu kan, kayak ya aku masih layak ikut MasterChef karena aku juga masih perlu banyak belajar gitu kan. Makin seseorang mau exercise authority, biasanya ada aja caranya semesta untuk memberikan serangan balik kepadanya. Bahasan kali ini sebenarnya tidak specifically mengangkat isu politik ya, karena to be honest agak takut ya dan sensitif ya bahas-bahas isu politik. Tapi kebetulan oknum yang lagi dijadikan topik ini katanya sih terlibat di suatu partai, entah itu jadi caleg atau vote getter gitu katanya. Jadi ini lagi rame nih, karena itu aku angkat. Yang bikin menarik itu beberapa celotehan si oknum. Kenapa akhirnya aku memilih untuk mengangkat topik ini? Karena ada salah satu sosok yang boleh dibilang aku cukup admire ya dari karya-karyanya, dari kekritisannya dalam melihat sesuatu dan dalam mengemukakan sesuatu. Kebetulan mengkomentari apa yang dicelotehkan oleh si oknum. Ya, akhirnya aku ikut dig deep ke dalam sini. Berangkat dari misinformasi yang ditindaklanjuti tanpa ada kajian yang seksama, tanpa ada kajian yang thoroughly ya, langsung aja dicelotehkan gitu karena dengan mudahnya memang kita punya akses ke social media ya, dan dilanjutkan oleh komen-komen arogan yang mengundang cibiran selanjutnya. Akhirnya ramelah ini menjadi trending. Susah menerima masukan, susah untuk menanggapi komentar dari kubu yang mungkin berbeda, nggak bisa terima, akhirnya blunder dan jadinya kemana-mana.
Apakah karena berasa mungkin punya kuasa, punya wewenang, atau dekat dengan yang memiliki kuasa, jadi merasa somebody? Boleh gitu kah? Baik kamu caleg, vote getter, or whatever, whether you're a public figure, terutama jika kamu adalah public figure atau yang memiliki massa, atau if you're an influencer, of you happen to be just a person ya, pastinya kita masing-masing punya impact terhadap sekeliling kita. Be very careful sama apa yang kita katakan. Be very careful with the things that comes out of you. Entah itu dari postingan kita, dari kata-kata kita, dari kalimat-kalimat yang kita lontarkan, dari keputusan yang kita kumandangkan. Make sure jangan sampai itu bias. Make sure jangan terlalu menggaungkan suatu golongan tertentu, terutama yang berhubungan sama ras ya. Contohnya seperti ini nih. Ini mungkin ya, mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontesan MasterChef itu adalah so far ya yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Mungkin yang Cindo dibekali dengan ya pendidikan dari orang tua dan emang punya kesempatan buat kuliah di luar, ya masa nggak boleh? Boleh dong, nggak masalah dong. Dan mungkin dia punya knowledge, punya skill yang lebih, dan itu menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi gitu. Bahaya banget ya komen-komen subjektif seperti ini dan di post di social media punya. Meskipun dia ngomong aduh sorry ya, tapi memang Cindo itu terkesan seolah-olah lebih superior, dan kalau nggak Cindo itu ya memang berbeda. Masa gitu kah? Apakah ras itu juga jadi salah satu penentu untuk kamu punya pencapaian dalam suatu perhelatan? Apakah requirements-nya seperti itu? Well, the world is not fair, ya. Apakah harus dipinpoint seperti itu kah untuk make it more obvious? Seakan-akan kalau misalnya bukan Cindo tuh jadinya nggak segitu bagusnya kualitasnya. Masa sih? Salah satu contoh chef yang bukan Cindo tapi dia adalah orang Indonesia, asalnya dari Samarinda, adalah Chef Fransky Kurniawan. Karirnya juga luar biasa. Dia menekuni khusus untuk Italian food. Intinya karirnya luar biasa. Dia ikut kerja dengan chef-chef kenamaan dunia yang punya Michelin stars berbintang-bintang, dan juga ikut dalam mempersiapkan meals for Hollywood celebrities untuk perhelatan Oscar. Mungkin si Chef Fransky Kurniawan ini nggak punya reality show-nya sendiri atau nggak punya program televisi sendiri yang dimana dia mungkin shining sebagai front page-nya sebagai juri, tapi menurut aku dia juga patut untuk diperhitungkan karena dia punya karir yang cemerlang dan diakui di luar negeri juga. Dan ini saya bicara sebagai seorang rakyat jelata ya, bukan sebagai seorang Cindo meskipun bapak gue juga Chinese. No, saya bicara sebagai orang Indonesia, lahir dan dibesarkan di Indonesia, so I'm an Indonesian person and I'm proud to be one. Yang mana pasti juga bikin salah seringkali dalam kata-kata, bisa juga jadi orang yang subjektif. Yang mau aku kedepankan dan yang mau aku garis bawahi adalah jangan sampai pandangan kita, keputusan kita, opini kita tuh timpang hanya karena subjektivitas yang dangkal. Kita sedang memasuki masa-masa kampanye, di mana banyak oknum, banyak pihak akan menaikkan banyak berita, banyak opini, banyak fakta yang akan disebarluaskan. Akan banyak hal yang beredar baik di sosial media kita, di media digital kita yang lain lah pokoknya, yang akan kita lihat entah itu di billboard, di pamflet, dan di mana-mana. Jadi tugas kita sebagai rakyat jelata negara Indonesia adalah kita tahu siapa kita, tahu nilai yang kita pegang, tahu apa yang kita bisa kemukakan atau sebarkan, tahu kapan waktunya untuk diam, kapan waktunya untuk angkat bicara. Yang paling penting adalah tahu untuk menjadi bijaksana, punya karsa, punya rasa, punya asa. See you in the next one.